Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9? Semoga sehat selalu ya, insyaallah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Hengki akan melanjutkan materi di kelas 9, yaitu tentang, lihat ya, akikah dan kurban ya. Mendengar istilah ini tentunya teman-teman kelas 9 sudah tak asing lagi ya, karena sering sekali kita mendengar kata akikah maupun kurban. Apalagi kemarin kita sudah melaksanakan event yang besar juga di sekolah kita, yaitu pribadi berkurban. Baiklah, tentunya teman-teman selain sekedar tahu tentang akikah dan kurban, kita semua harus paham juga ya, bahwasanya memang akikah dan kurban itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, merupakan sunnah Rasulullah SAW ya, yang harus kita laksanakan dalam pengamalan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya ya. Yang pertama adalah pengertian akikah ya. Akikah ini diambil dari kata bahasa Arab akko, yang artinya memotong, ya, membelah begitu. Sehingga akikah dapat diartikan penyembelihan hewan, ya, yang dilakukan sebagai rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kelahiran seorang anak laki-laki maupun perempuan. Biasanya akikah dilaksanakan pada hari ke-7. Begitu, itu sunnahnya. Selanjutnya, ya ini dalil nakli ya tentang akikah ya, diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Abu Daud dan seterusnya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu. Artinya apa? Setiap anak digadaikan dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Begitu ya. Hari 7 kelahirannya, dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini memang sebelumnya sudah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Ya. Makanya ketika akikah itu dalam arti kata yang lain adalah menebus ya, berupa tebusan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengorbankan hewan atau kambing gitu ya, untuk laki-laki dan perempuan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, kedua kurban ya. Kurban diambil juga dari kata bahasa Arab, yaitu qurb atau qoroba, yang artinya dekat gitu ya, atau mendekati, itu kurban. Secara istilah, jadi kurban itu adalah penyembelihan hewan ya pada hari-hari tertentu ya, pada bulan Zulhijjah, tepatnya Yaumun Nahr, yaitu 10 Zulhijjah ya, dilanjutkan dengan hari tasyrik ya, 11, 12, 13. Itu di mana hari-hari penyembelihan hewan kurban. Ya, baik itu hewan kambing, domba, kerbau, sapi ataupun unta. Itulah hewan-hewan yang bisa untuk dikurbankan. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, ini dia dalil nakli yang sangat populer untuk kurban. Tepatnya pada ayat kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ini merupakan bagian juga dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk senantiasa berkurban. Dan juga ini merupakan perintah juga yang dahulunya pernah dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, melalui pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga itu pun menjadi pelajaran perintah untuk kita semua sampai hari ini. Begitu. Ya, lalu Pak Hengki, apa sih hukumnya akikah dan kurban ini? Jadi akikah dan kurban hukumnya sama-sama sunnah muakkad
atau sunnah muakkadah. Apa sih artinya sunnah muakkadah itu Pak Hengki? Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang benar-benar dianjurkan gitu ya, yang sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib sebenarnya begitu ya. Nah, makanya bahkan di kalangan ulama madhab Imam Hanafi itu hukumnya wajib begitu. Nah, tentunya ini menjadi perhatian besar ya anak-anak untuk kita semua, jangan sampai ibadah akikah dan kurban ini dipandang sebelah mata mentang-mentang sunnah muakkad. Padahal sunnah muakkad ini benar-benar ditekankan hukumnya untuk dilaksanakan ya, seperti itu. Jadi masalahnya bukan masalah mampu tidak mampu, tetapi sejauh mana niat kita untuk melaksanakannya. Insya Allah kalau niat kita kuat melaksanakan kedua ibadah ini, maka Allah akan bantu kita. Baik secara kesempatan dari mulai lahir maupun batin. Begitu. Kemudian kita akan bicara mengenai syarat-syarat ya pelaksanaan akikah dan kurban. Yang pertama adalah penyembelihan itu dilakukan jelas oleh orang muslim yang baligh ya, sehat, berakal dan mampu, begitu loh. Jangan sampai sekarang menyuruh orang untuk menyembelih sama anak kecil, itu nggak boleh, begitu ya. Tapi orang yang sudah baligh, muslim juga dan mampu ya. Kenapa mampu? Karena memang tidak setiap orang yang baligh, tidak setiap orang yang sehat, berakal, begitu ya, dia mampu. Ya, mampu di sini artinya dia berani, mempunyai keberanian untuk menyembelih dan tahu tata caranya. Ya, karena ada yang berani tapi nggak tahu tata caranya, itu juga salah, kan begitu ya. Ada yang tahu tata caranya, tahu teorinya ya, tapi nggak berani melihat darah yang kemana-mana, misalnya begitu ya. Nah, itu juga menjadi problem. Makanya mampu dari segi secara lahir maupun batin, begitu. Yang kedua adalah sekurang-kurangnya untuk usia hewan kurban ya, untuk untuk kambing itu 2 tahun ya. Kambing 2 tahun, kemudian untuk unta 1 tahun, sekurang-kurangnya begitu, domba 1 tahun, kemudian sapi atau kerbau itu berumur 2 tahun. Makanya jangan sampai kita mengorbankan ya, hewan kurban umurnya tidak sampai sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, begitu. Ini perlu kita perhatikan. Jadi ada batasan umur ya, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian adalah untuk pembagian hewan akikah atau kurban itu 1/3 itu boleh diambil bagi yang berakikah atau berkurban. Silahkan ya, 1/3. Kemudian 1/3 lagi itu disedekahkan. Silahkan. Kemudian 1/3 lagi itu boleh buat tetangga atau orang-orang sekitar ya. Jadi semuanya rata. Lebih afdolnya ya, lebih baiknya kalau semua disedekahkan, semua dibagikan, itu alangkah baiknya seperti itu ya teman-teman sekalian. Kemudian pastikan kondisi hewan itu sehat ya dan tidak cacat ya. Karena tentunya kita ingin berkurban yang sempurna, yang sebaik-baiknya, yang paling bagus. Kalau kalau hewan kurbannya itu sakit, kurus, wah itu tidak serius ya kalau begitu ya. Makanya diharapkan kalau berkurban cari hewan yang gemuk, bergizi, yang mempunyai gizi gitu loh ya. Kemudian juga dia tidak cacat begitu. Makanya sebelum membeli tolong dipastikan dulu, diperiksa dulu ya. Kemudian kurban untuk kambing itu berjumlah 1 kambing 1 kurbani. 1 kambing 1 orang gitu ya. Atau domba 1 orang, kan begitu. Kalau sapi atau kerbau atau unta itu boleh kalau sapi 7 orang, kerbau pun 7 orang. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Kemudian untuk akikah ya, 2 ekor kambing ya, untuk laki-laki dan 1 ekor kambing itu untuk perempuan. Nah, ini akikah, itu bedanya akikah dengan kurban seperti itu. Jadi akikah tidak perlu sapi ya, tidak perlu unta, tidak perlu kerbau, hanya kambing saja atau domba begitu ya. Kemudian hewan akikah lebih baik dimasak terlebih dahulu. Itu lebih afdol ya. Kenapa? Karena memang kalau dimasak itu kan baunya juga harum gitu ya.
kemudian juga enak gitu ya. Dan dalam hadis pun dikatakan bahwasanya itu kuahnya harus banyak, ya. Itu kuahnya harus banyak supaya nanti membahagiakan para tetangga sekitarnya semuanya. Itulah ya indahnya akikah. Kemudian adalah disembelih pada waktu yang telah ditentukan oleh syara. Makanya kalau misalnya akikah itu kan ketika sudah kelahiran ya, hari ke-7 untuk bayi laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya kurban itu khusus di bulan Zulhijjah pada tanggal 10 Yaumun Nahr ya, 11, 12, 13 itu waktu penyembelihan hewan kurban. Di luar itu tidak sah gitu ya. Ya. Lalu Pak Hengki, fungsi akikah dan kurban itu apa? Yang pertama adalah sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hewan kurban. Bahwasanya dalam hidup ini betul-betul membutuhkan pengorbanan yang tinggi ya, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengajarkan sejak dini kepada anak-anak tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menunjukkan rasa tanggung jawab kita ya atas amanah yang telah Allah berikan. Jadi harta kita semua itu punya Allah, titipan Allah, maka kita alangkah baiknya digunakan di jalan Allah gitu ya. Kemudian juga mempererat tali silaturahim. Jelas ya, ini tali persaudaraan, saling berbagi satu sama lain begitu ya. Menumbuhkan sikap kepedulian yang tinggi, empati segala macam. Ini adalah hikmah, fungsi, manfaat daripada akikah dan kurban. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, sekian pembahasan mengenai akikah dan kurban. Intinya adalah ketika teman-teman sudah mengetahui pemahamannya, ketentuannya tentang akikah kurban, maka sudah seharusnya kita melaksanakan pengamalan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sunnah-sunnah inilah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.